Aspek konsumsi dalam ekonomi pedesaan. Yang pertama itu konsumsi sebagai pembeda antara kehidupan ropan dan saya. Itu maksudnya kalau menurut saya itu biasanya dipakai dalam kehidupan yang memiliki kayak ada kebudayaan atau mempunyai sakral yang ada di desa tersebut. Iya. Kedua sebagai identitas. Itu biasanya konsumsi sebagai identitas itu tersendiri. Maksudnya itu hanya menunjukkan identitas masyarakat yang ada di desa itu. Misalnya konsumsinya itu seperti mengonsumsi kayak hasil tanaman, itu berarti masyarakat yang ada di pedesaan pedalaman itu biasanya panennya berupa hasil dari kebun dia langsung. Konsumsi sebagai penanda stratifikasi sosial. Dari materi yang saya dapat itu dari pengertian stratifikasi sosial itu sendiri, yaitu suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis yang wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Itu maksudnya konsumsinya itu sebagai penanda kalau masyarakat ini lebih ke dalam kelas rendah, sedangkan orang yang mengkonsumsi makanan itu juga bisa kita lihat dia itu kelasnya berada di kelas yang tinggi. Mungkin yang lainnya mau coba menyampaikan pendapat ya tentang aspek konsumsi dalam ekonomi pedesaan. Sonia ya, coba Sonia Melinda. Mic-nya dihidupkan, mic-nya. Nggak terdengar ya, suaranya nggak masuk ya. Ya, kurang dekat dengan mic-nya berarti ya. Ya, nggak dengar nih suaranya, nggak kedengaran nih Sonia ya. Ya. Atau coba ini apa namanya, Bintang Purnama coba. Aspek konsumsi dalam ekonomi pedesaan. Yang pertama, konsumsi sebagai pembeda antara kehidupan proven dan kalak. Itu menurut saya Pak, pangan kita yang berbeda. Misalnya kita yang masyarakat biasa, makanan dengan sayur atau ikan biasa, dengan masyarakat yang menengah ke atas itu biasanya beda Pak. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua, konsumsi sebagai identitas. Misalnya identitas kita sebagai Bengkulu ini, makanan konsumsinya itu kan biasanya seperti rebung, Pak, terus lemang, dan tempoyak gitu misalnya Pak. Dan yang ketiga itu konsumsi sebagai penanda sertifikasi sosial.
makanan kita berbeda. Makanan yang berbeda misalnya Pak, misalnya kita yang masyarakat menengah ke bawah itu lebih suka misalnya makanan yang biasa, yang sesuai porsi kita Pak. Kalau misalnya orang yang menengah ke atas itu biasanya makanannya mewah Pak gitu Pak. Iya. Ya. Baik, ya. Iya, begitu ya. Jadi kalau berbicara konsumsi di dalam sosiologi ini, kita akan berkaitan dengan makna konsumsi. Jadi pengertian konsumsi di sini bukan hanya makanan ya, tentu saja adalah semua barang ataupun jasa yang dipergunakan oleh seseorang ya, yang menjadi satu kebutuhan buat mereka. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah konsumsi sebagai pembeda. Mana yang profan, mana yang sakral. Mana yang profan itu yang bersifat material, bersifat duniawi. Kalau yang sakral tentu saja ini kaitannya dengan sesuatu yang dipandang mistik begitu ya, atau bersifat religius gitu. Nasi misalnya begitu ya. Nasi sebagai satu konsumsi profan itu dimakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan kalorinya supaya dapat bertahan hidup gitu ya. Tapi nasi bisa juga dijadikan sebagai konsumsi yang bersifat sakral. Misalnya kalau di kita di Bengkulu ada jambar misalnya ya, jambar atau sesajen. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini, inilah gambar beberapa jenis makanan yang disebut dengan makanan sesajen. Tentu tujuan kebutuhan yang ingin dipenuhi berbeda. Jadi, apakah di desa-desa itu masih ada orang membuat sesajen ini, begitu ya? Saya kira di desa-desa itu akan lebih banyak begitu orang yang membuat sesajen dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Artinya bahwa konsumsi yang bersifat sakral itu masih begitu dulu. Contohnya lagi misalnya kalau untuk cuci kampung begitu ya, denda adat gitu. Ada makanan-makanan tertentu yang harus disiapkan oleh mereka yang melakukan pelanggaran adat. Makanan ini sifat sakral gitu ya. Harus ada doa-doanya begitu, dan yang memimpin itu biasanya adalah orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan, misalnya ketua adat begitu. Jadi makna konsumsi ini bisa dari segi bahwa konsumsi ini adalah untuk sesuatu yang kehidupan duniawi, bisa juga untuk kehidupan yang sakral. Pakaian misalnya ya, pakaian untuk beribadah ini biasanya dibedakan dengan pakaian untuk sehari-hari ya, pakaian berbeda itu ya. Jadi kalau untuk beribadah ini kan sifatnya sakral, sangat diperhatikan kebersihannya, kerapiannya begitu. Tapi kalau untuk ke kebun misalnya ya, tentu saja pakaiannya itu pakaian yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian yang kedua ya, konsumsi sebagai identitas, baik itu pangan maupun yang bukan pangan, menunjukkan siapa dirinya yang mengkonsumsi itu. Pakaian adat mencerminkan dari suku apa orang ini. Pakaiannya mahasiswa begitu kan, berbeda dengan pakaian teman-teman Anda yang tidak kuliah begitu ya, walaupun umurnya sama. Jadi dari pakaian ini tercermin identitasnya sebagai siapa. Identitas tentu banyak ya, kalau identitas misalnya kaitannya dengan misalnya identitas jenis kelamin, jelas mudah sekali membedakan pakaian laki-laki. Nah, seperti yang ada tampak pada gambar, ini mencerminkan profesi sebagai petani ya, seorang perempuan petani. Gambar ini seorang perempuan, seorang ibu ini mengenakan topi caping. Jadi topi caping ini melambangkan identitasnya sebagai petani. Jadi umumnya para petani menggunakan topi caping.
Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang ketiga, konsumsi sebagai penanda stratifikasi sosial. Tadi Anda sudah menjelaskan dengan baik, ya. Berasal dari lapisan mana seseorang itu bisa dilihat dari gaya konsumsinya, baik konsumsi makanan, pakaian, maupun konsumsi kebutuhan hidup yang lain. Jalan-jalan misalnya, ya. Jalan-jalan itu saya kira jalan-jalan mengunjungi tempat wisata begitu, ya. Ini jarang dilakukan oleh masyarakat yang ada di lapisan bawah. Jadi pakaian, makanan juga bisa mencerminkan berasal dari lapisan mana seseorang. Jadi aspek konsumsi pada ekonomi pedesaan paling tidak ada 3 ini. Ya. Yang pertama, konsumsi sebagai pembeda antara kehidupan profan dan yang sakral. Kedua, konsumsi sebagai identitas. Dan yang ketiga, konsumsi sebagai penanda stratifikasi sosial. Baik, berikutnya ini pengaruh modernisasi terhadap pola kehidupan ekonomi desa. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa desa itu bukan wilayah yang statis. Desa adalah wilayah yang dinamis. Baik dinamikanya itu digerakkan oleh faktor internal, artinya penduduk desa itu sendiri yang membuat dinamika kehidupan desa, maupun dinamika di dalam desa itu merupakan akibat pengaruh dari dinamika yang terjadi di luar. Nah, pada umumnya desa ini akan mengalami pengaruh dari sesuatu yang bersifat modern, yang berasal dari kota tentunya. Nah, hal-hal yang modern ini ditandai dengan teknologi yang canggih, ditandai dengan penggunaan teknologi yang digerakkan oleh mesin. Bahkan kemudian teknologi mesin ini menggantikan beragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara manual maupun dengan menggunakan bantuan tenaga kerja hewan. Aktivitas inilah yang disebut dengan modernisasi, yaitu suatu proses, ya, mengubah masyarakat yang bercorak teknologinya tradisional menjadi masyarakat dengan teknologi yang canggih. Yang canggih tadi itu ditandai dengan penggunaan alat-alat yang digerakkan oleh mesin. Nah, ternyata modernisasi itu baik yang terjadi secara langsung dilakukan di wilayah desa maupun di wilayah-wilayah kota, kemudian itu memiliki pengaruh terhadap pola kehidupan ekonomi desa. Anda bisa membayangkan, ya, Anda bayangkan atau Anda bertanya kepada orang tua Anda dulu, kira-kira 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, atau ketika orang tua Anda masih sekolah dulu, keadaan desa di sini seperti apa? Alat-alat teknologi pertanian yang digunakan pada masa lalu itu seperti apa? Lalu Anda bandingkan dengan alat-alat pertanian yang digunakan sekarang. Nah, ini disebut dengan modernisasi. Ada 6 yang saya identifikasi di sini, ya, pengaruh modernisasi terhadap kehidupan ekonomi desa. Nah, untuk memperjelasnya ini coba silakan dibaca oleh Irfan. Pengaruh modernisasi berdasarkan pola kehidupan ekonomi desa. 1. Terbukanya kesempatan kerja. 2. Pola hubung kerja menjadi bersifat kontraktual. 3. Produksi pertanian untuk pasar atau komersialisasi. 4. Meningkatnya penggunaan uang atau monetisasi. 5. Ketergantungan terhadap pasar semakin tinggi. 6. Ketergantungan Putus-putus, ya? semakin nyata. Baik, terima kasih. Coba Anda berusaha untuk menjelaskan ini, ya, menjelaskan 6 poin ini. Ya. Silakan coba Sonia Manik. Ya. Yang pertama, terbentuknya kesempatan bekerja dan berusaha. Maksudnya pengaruh modernisasi terhadap pola kehidupan itu
semakin modern suatu pedesaan, maka kesempatan bekerja akan semakin banyak. Contohnya semakin luas yang akan dipanen, terus menggunakan teknologi yang sudah modernisasi, maka diperlukan tenaga kerja yang akan menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, pola hubungan tenaga kerja menjadi bersifat kontraktual. Seperti pada saat bekerja, mungkin saja petani tidak lagi bergaji keseharian, tetapi kayak sudah diperhitungkan sejauh ini berapa yang akan didapatkan seperti itu, Pak. Terus produksi pertanian untuk pasar. Semakin modernisasi terhadap ekonomi desa, maka pertanian di daerah tersebut menghasilkan produk yang semakin banyak yang akan dijual ke pasar. Iya. Yang keempat, meningkatkan penggunaan uang. Kuotanya udah sekarat, Pak. Baik. Oke, coba ini Asti, coba dilanjutkan yang nomor 4 sampai 6. Iya, Pak. Nah, coba dilanjutkan yang 4 sampai 6. Dijelaskan, Pak. Ya, coba Anda jelaskan. Bentar ya, Pak. Pengaruh modernisasi terhadap pola kehidupan ekonomi desa. Yang keempat, meningkatnya penggunaan uang. Berarti meningkatnya penggunaan uang itu maksudnya pengeluaran terhadap pendapatan itu lebih tinggi. Yang kelima, ketergantungan terhadap pasar semakin tinggi. Dalam kehidupan ekonomi desa, berarti kalau ketergantungan terhadap pasar semakin tinggi, berarti mereka berinteraksi terhadap pasar lebih banyak itu. Berarti sangat membutuhkan interaksi terhadap pasar. Yang keenam, kesaling tergantungan antara desa dan kota semakin nyata. Nah, untuk contohnya bisa diambil dari menjual hasil panen misalnya kan. Nah, misalnya kalau di desa sudah banyak yang tercukupi, nah mereka pergi ke kota untuk menjual hasil panen atau barang-barang hasil dari pertanian tersebut. Jadi ini secara nyata kita bisa lihat ya, dengan adanya modernisasi maka kesempatan bekerja atau berusaha di desa itu terbuka ya, termasuk juga jenis-jenis pekerjaan di luar sektor pertanian, terutama di sektor jasa. Muncul bengkel-bengkel gitu ya, ojek, aktivitas perdagangan dan lain sebagainya. Kios-kios pertanian, ya pasar menjadi ramai dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pola hubungan kerja menjadi bersifat kontraktual. Yang tadinya sifatnya itu tadi kalau dikaitkan dengan distribusi tadi itu distribusinya lebih menganut tipe resiprositas ya, pola kerja bergiliran atau gantian. Kemudian menjadi pola hubungan kerja yang bersifat kontraktual, artinya mengambil tipe exchange atau pertukaran ya, di mana para tenaga kerja itu diupah dengan uang. Dulunya itu diupah dengan hasilnya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Panen kopi misalnya ya, dapat 10 kaleng, yang 1 kalengnya untuk tenaga pemanennya. Nah sekarang para pemanen kopi itu ada juga yang bekerja lalu diupah dengan menggunakan uang. Panen padi misalnya ya, panen padi itu bukan lagi panen bareng-bareng lalu dibagi hasil, tetapi pekerjaannya itu ada yang diupah dengan uang, bahkan ada yang diborongkan dengan sistem borongan, ya. Langsung dijual
kepada tengkulak, lalu tengkulak itulah yang memanen padinya. Jadi hubungan kerjanya bersifat kontraktual, ya, ada hubungan yang bersifat sewa tadi ya, atau diupah dengan menggunakan uang. Kemudian yang ketiga, komersialisasi. Jadi petani menanam produk-produk yang diminta oleh pasar. Artinya tidak semata-mata produksi pertanian itu untuk mencukupi konsumsi keluarganya, tetapi juga untuk dijual, berorientasi kepada pasar. Pasar membutuhkan jahe, maka petani menanam jahe. Pasar membutuhkan cabai, ya, petani menanam cabai. Jadi usaha tani cabai, usaha tani jahe, dan berbagai macam jenis usaha tani yang lain itu diorientasikan untuk dijual di pasar. Jadi tadi kaitannya pola-pola yang bersifat pertukaran itu menjadi lebih dominan. Kemudian yang keempat, ini sebagai akibatnya kemudian penggunaan uang juga semakin meningkat. Penggunaan uang semakin meningkat. Jadi betapa banyaknya uang yang beredar di desa itu karena aktivitas modernisasi. Kemudian yang kelima, menciptakan ketergantungan terhadap pasar yang tinggi. Jadi kita lihat petani itu tidak bisa hidup hanya dengan produksi pertaniannya sendiri. Banyak barang-barang konsumsi yang harus dia dapatkan di pasar yang itu harus dilakukan dengan cara membeli. Artinya para penduduk desa ini juga sangat tergantung kepada pasar. Tidak seperti di kota, setiap hari ada pasar. Kalau mereka pasarnya disebut dengan pekanan, artinya pasarnya satu minggu itu cuma satu kali. Maka ada penamaannya pasar Senin karena pasarnya hari Senin, pasar Selasa karena di situ pasarnya pada hari Selasa dan seterusnya. Dan yang terakhir, modernisasi ternyata mampu menciptakan kesaling tergantungan antara kota dan desa. Kalau dahulu kala ya barang-barang kebutuhan pangan masyarakat kota dipenuhi dari wilayah desa. Sekarang ini ternyata barang kebutuhan pangan desa juga dipenuhi dari kota. Anehnya bahkan kemudian sayur-sayur yang beredar atau ada di sebagian desa-desa di Bengkulu ini berasal dari wilayah kota. Ini kan ya satu fenomena ya. Satu fenomena di desa-desa ternyata untuk mendapatkan sayur kangkung, sayur bayam, cabai itu mereka harus membeli di pasar dan ternyata barang-barang itu diproduksi oleh para petani yang tinggal di kota. Gitu. Jadi ini ada hubungan kesaling tergantungan yang semakin tinggi antara desa dengan kota dan sebaliknya. Nah berikutnya ya perkembangan teknologi terus terjadi, terutama adalah teknologi informasi. Nah, yang media yang sedang kita gunakan ini adalah salah satu bentuk teknologi informasi. Yang ini dicirikan dengan penggunaan teknologi internet. Dan ternyata sekarang dengan didirikannya BTS Tower di beberapa perkebunan yang ada di desa, paling tidak di kecamatan-kecamatan, itu kemudian menyebabkan akses internet itu bisa dijangkau oleh penduduk yang tinggal di desa. Barangkali Anda yang ikut kuliah online saat ini ada yang ada di desa sekarang, di desa tinggalnya ya, ternyata mampu mengakses internet sehingga bisa mengikuti kuliah online seperti sekarang. Dan pemerataan akses internet ini memiliki dampak ya terhadap pola-pola kehidupan ekonomi bagi masyarakat desa. Melalui apa ya? Terdorongnya pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis sumber lokal, yang berorientasi atau bernilai pada pariwisata, tourism. Nah, terutama para generasi anak muda, generasi milenial, tak ketinggalan mereka generasi milenial yang tinggal di desa juga mengembangkan kreativitasnya dengan menangkap suatu peluang sehingga kemudian ada komersialisasi yang baru ya. Komersialisasi potensi ekonomi bahkan potensi budaya lokal yang terus dikembangkan oleh masyarakat desa, kemudian mempromosikannya dengan menggunakan media sosial. Ini banyak ditemui kalau Anda itu ya di Google, di YouTube, di
di YouTube itu Anda bisa cari orang-orang desa yang berusaha untuk mempromosikan aktivitas kegiatan ekonomi mereka, baik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok-kelompok mereka yang memiliki kesamaan minat. Ini luar biasa. Kemudian desa itu apabila memiliki keunikan yang khas, kemudian generasi milenial yang di desa ini mampu mempromosikan aktivitas ekonomi produktif mereka, desa ini dikenal secara luas begitu ya, menyebabkan banyak orang berkunjung situ karena ada daya tarik, karena ada informasi yang didapatkan oleh dunia luar ya, tentang apa? Tentang sumber daya yang ada di desa itu. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya, ada desa wisata, ya, salah satu desa wisata di Kabupaten Madiun, Jawa Tengah yang mengembangkan pusat bisnis porang. Mereka digerakkan oleh kelompok tani, kemudian memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis porang mereka ini. Nah, ini salah satu flyer yang mereka buat, dipromosikan, disebarkan melalui Facebook dan WA ya. Mereka melayani pelatihan bagi mereka, orang-orang yang tahu bagaimana aspek budidaya dan aspek bisnis dari tanaman porang ini ya. Tanaman porang seperti yang ada dalam gambar ini ya. Jadi ini hanya salah satu contohnya ya. Nah, inilah beberapa dokumentasi kegiatan yang mereka lakukan ya. Ini ada satu kelompok dari daerah luar mengunjungi desa ini, namanya Desa Kepel ya, di Kabupaten Madiun, Jawa Tengah, melakukan sedang belajar ya, sedang belajar di sini ya. Ini di lapangannya, praktek di lapangan ya, ini ya, mereka pemeragaan di lapangan, dan bahkan kemudian sampai diliput oleh salah satu stasiun televisi swasta yang berbasis di Indonesia. Ya. Jadi adanya teknologi informasi ini bukan main dampaknya sampai ke wilayah di pedesaan dan mengakibatkan kalau kemudian SDM desa ini mampu menangkap peluang yang ada ini, bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa yang bersifat agraris. Kita mempertahankan ciri agraris mereka, artinya yang dikembangkan oleh potensi sumber daya alam yang ada di desa. Nah, ini kira-kira ya paparan mengenai materi kita, dan apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan dari sekarang.